Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Minati Sriwidianingsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Segan, Kabupaten Sleman. Perkenankan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional dalam dunia pendidikan. Beliau merupakan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa yang memberikan kesempatan kepada penduduk pribumi untuk dapat mengenyam pendidikan. Lalu, apa saja pemikiran filosofis dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan dan guru berperan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam proses menuntun siswa sebagai guru, kita tidak boleh lupa bahwa pada dasarnya kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Tuntunan dalam pendidikan dapat dilakukan berdasarkan trilogi semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya guru dapat memberikan suri tauladan bagi siswa. Kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya guru dapat membangkitkan atau menggugah semangat siswa untuk terus belajar. Ketiga, Tutwuri Handayani, artinya guru dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa untuk belajar. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, siswa merupakan poros atau pusat dari kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, siswa sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran dan guru sebagai pamong atau fasilitator dalam pembelajaran. Dengan demikian, guru memiliki peran penting sebagai berikut. Pertama, guru harus dapat menuntut siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Dua, guru harus dapat memahami karakter siswa. Tiga, guru harus dapat memahami tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, guru dapat menjalankan pendidikan yang berpihak pada siswa. Dalam hal ini, peran guru sangatlah penting agar siswa dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki pengetahuan atau intelektual yang baik dan siswa dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Lalu, bagaimana cara kita sebagai pendidik melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada siswa? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk dapat melakukan pendidikan yang berpihak pada siswa. Di antaranya adalah: pertama, memberikan kemerdekaan belajar. Merdeka belajar bukan berarti membiarkan siswa melakukan hal yang disukainya saja. Merdeka di sini diartikan sebagai memandirikan siswa untuk dapat mengelola pembelajarannya sendiri. Kedua, berpikir kritis dan inovatif. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk dapat berpikir kritis dan menciptakan pembelajaran yang inovatif bagi siswa. Ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai pendidik, kita diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saat ini. Misalnya, melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Selanjutnya,
Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara Budi Pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan budi pekerti siswa. Peran keluarga diantaranya adalah: satu, sebagai tempat utama dan paling baik untuk memberikan pendidikan budi pekerti. Dua, tempat untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Ketiga, sebagai tempat melatih kecerdasan budi pekerti. Dan keempat, sebagai ekosistem kecil untuk mempersiapkan anak hidup bermasyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan filosofi dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tantangan tersebut diantaranya adalah: pertama, masih adanya kesalahan pemaknaan konsep merdeka belajar. Banyak guru di sekolah yang memaknai merdeka belajar sebagai memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar apa hal yang disukai saja. Dua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Masih ada guru yang merasa nyaman dengan model pembelajaran yang berpusat pada guru. Hal tersebut terjadi karena sistem pembelajaran yang berpusat pada guru sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Tiga, pendidik masih menggunakan metode mengajar konvensional. Guru merasa nyaman melakukan pembelajaran dengan metode konvensional, seperti dengan metode ceramah. Banyak yang menganggap metode ini adalah metode yang paling baik untuk memberikan pemahaman materi pembelajaran pada peserta didik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang tepat. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah: satu, meluruskan makna konsep merdeka belajar, bahwa konsep merdeka belajar bukan berarti membiarkan siswa melakukan hal yang disukainya saja. Merdeka di sini diartikan sebagai memandirikan siswa untuk dapat mengelola pembelajarannya sendiri. Dua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidik harus mulai beralih dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri dan mengelola pembelajarannya sendiri, dan mampu membantu siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tiga, lebih mengenal dan menggunakan metode atau model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Penggunaan model pembelajaran yang berpusat pada siswa akan membantu siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dan menjadi pribadi yang mandiri. Demikian pemaparan saya terkait demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.